Hai guys, apa kabar? Di video kali ini aku mau bahas anime yang berjudul Bousoku no Berserk episode 1. Buat kalian yang penasaran dengan cerita animenya, jangan lupa posisikan tubuh kalian dengan nyaman, arahkan jari kalian untuk tekan like, subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya. Kalau sudah, langsung kita gaskan. Di awal cerita, terlihat seorang pedagang yang diserang sama segerombolan goblin. Dengan wajah yang ketakutan, pedagang itu mencoba menghindar dan berteriak mencari pertolongan. Sekelompok pemburu datang menolongnya dan tentu langsung menghabisi para goblin itu dengan mudah. Di sisi lain di pusat kota, terlihat seorang pria yang bernama Fate. Dia bekerja sebagai penjaga gerbang. Dengan kondisi perut kelaparan, dia hanya bisa melihat sekelompok pemburu yang telah pulang dan berhasil membawa buruan mereka. Karena Fate hanya terlahir sebagai seorang yang berlevel rendah dan hanya memiliki kemampuan glutoni atau kerakusan yang dianggap tidak berguna. Di tengah kota, terlihat 3 bersaudara Flerik. Walaupun mereka adalah ksatria suci, tapi mereka terkenal dengan keangkuhannya. Karena hal kecil saja bisa membuat mereka tidak segan-segan menindas orang yang tidak mereka sukai. Ternyata, Fate bekerja menggantikan 3 bersaudara itu dengan upah yang tidak seberapa. Mereka selalu merendahkan dan menindasnya, sedangkan Fate yang lemah hanya bisa pasrah saat dirinya dipukuli. Tapi sikap arogan mereka dihentikan oleh seorang perempuan yang bernama Rosie Hart. Dia juga seorang ksatria suci. Mendengar ucapan Rosie yang menganggap kalau menyakiti warga yang seharusnya mereka lindungi dalam sumpah di mana itu bukan tindakan seorang ksatria suci, mereka pun langsung menghentikan aksinya. Rosie juga berkata kalau menjaga gerbang adalah tugas kehormatan bagi ksatria suci yang harusnya tidak boleh digantikan orang lain. Tapi Rafale beralasan kalau tugas ksatria suci juga untuk mempekerjakan mereka yang tidak punya, dan mereka pun pergi meninggalkan Fate dan Rosie. Melihat Fate yang terluka, Rosie bergegas menolongnya, dan terlihat kalau Rafale tidak menyukainya. Rosie beranggapan kalau dia menolong karena itu seharusnya perilaku seorang ksatria suci, dan dia pun mengambil alih tugas Fate dan berpesan ke Fate kalau hal buruk itu terjadi lagi dia meminta Fate untuk memberitahunya. Fate yang kelaparan langsung pergi untuk mengisi perutnya. Fate yang teringat ucapan Rosie memutuskan untuk tidak akan melibatkannya. Melihat Fate yang bawa belur, pemilik kedai menghampirinya dan memperingatkannya, kalau hal itu terus terjadi, nasibnya akan sama seperti yang sebelumnya, di mana dia akan mendapatkan kekerasan tanpa akhir, pekerjaan yang brutal. Hanya ada satu akhir dari hal itu dan itu sangat mengerikan. Dia pun berharap semoga Fate tidak berakhir seperti itu. Saat berjalan pulang, Fate yang merutuki nasibnya, karena dia yang terlahir hanya memiliki kemampuan kerakusan yang tidak berguna, dan dia berharap kalau terlahir dengan sesuatu yang bagus, dia tidak meminta untuk menjadi seorang ksatria suci. Dia akan menerima walaupun hanya menjadi seorang prajurit bahkan pedagang ataupun perajin. Di saat asyik merutuki nasibnya, Fate tidak sengaja melihat sekelompok pencuri masuk melewati dinding gerbang dan memutuskan untuk memberitahu Rosie dan menemuinya. Mendengar laporan dari Fate, Rosie memutuskan untuk segera menangkap para pencuri itu. Walaupun seorang diri, Rosie cukup percaya diri dengan kemampuannya. Fate yang menunggu di luar gerbang dikejutkan dengan kedatangan salah satu pencuri. Walaupun dalam keadaan terluka, dia mencoba kabur. Fate yang melihatnya sangat ketakutan. Tapi rasa takutnya itu dia lawan dengan keputusannya untuk menghentikan pencuri itu. Dengan mengumpulkan keberaniannya, Fate berhasil menghabisi pencuri itu. Dengan keberhasilannya itu, Fate dikejutkan dengan kemampuan glutoni atau kerakusannya yang tiba-tiba aktif dan meningkatkan atribut, di mana dia mendapatkan kemampuan identifikasi dan telepati. Di tengah keterkejutannya, datang Rosie menghampirinya dan terlihat khawatir. Saat tangan Rosie bersentuhan dengannya, Fate merasa dia bisa mendengar suara hati Rosie. Walaupun Fate berhasil mengalahkan salah satu pencuri, dia meminta agar Rosie mengakui kalau dialah yang melakukan semua itu, karena Fate tidak ingin berurusan dengan Rafale dan saudara-saudaranya yang lain. Rosie pun menyetujuinya dengan syarat kalau Fate mau bekerja untuk keluarga Hart, karena tidak ingin mati konyol dan terus melayani keluarga Flerik. Fate akhirnya menerima bekerja untuk Rosie di keluarga Hart. Fate yang masih kebingungan dengan kemampuannya yang tiba-tiba aktif dan memiliki kemampuan baru,
Makin lama dia menyadarinya, dengan kemampuannya sekarang, dia mungkin bisa mengalahkan monster. Dia pun kemudian pergi mencari senjata untuknya. Dengan modal 2 koin perak yang dimilikinya, Fate hanya bisa mendapat senjata sampah yang diobral. Dengan teliti, Fate mengidentifikasi satu persatu senjata itu dan akhirnya memutuskan untuk memilih salah satunya. Tidak disangka, senjata itu bisa berbicara dan dia bernama Grit, si pedang satu tangan. Di sisi lain, Rafale mendapat kabar dari Memil kalau Fate telah bekerja untuk keluarga Hart. Memil tidak terima dan menganggap kalau Rosie telah berusaha menentang keluarga Flerick dan ingin membuat perhitungan dengannya. Rafale dengan santai menanggapi ocehan Memil dan menganggap mereka akan dengan mudah mencari pengganti Fate. Jadi Memil tidak perlu repot-repot. Walaupun Rosie telah mengeluhkan tugas penjagaan mereka, Rafale malah memutuskan untuk ke distrik militer melanjutkan penelitiannya tentang cara menjadi abadi dengan antusias. Fate yang sudah memiliki pedang mencoba berlatih. Tak disangka, sekelompok goblin datang menyerangnya. Dengan cepat, Fate menggunakan pedangnya untuk melawan mereka. Dia pun dikejutkan dengan kemampuan kerakusannya aktif dan langsung meningkatkan atribut kemampuan peningkatan kekuatan yang langsung ditambahkan. Melihat semakin banyak goblin yang datang, Fate harus semakin bekerja keras untuk mengalahkan mereka. Tanpa disadari, Fate pun berhasil dan memiliki kemampuan baru. Ditambah lagi, semenjak bertarung, perutnya tidak kelaparan lagi. Hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Fate masih merasa heran dengan peningkatan kekuatan yang dimilikinya, karena dia mengira kalau hanya bisa terlahir dengan satu kemampuan saja. Tapi karena berkat kemampuan glutoni atau kerakusan, dia menjadi berbeda, di mana biasanya atribut meningkat dalam pertarungan dan dari pengalaman sehingga membuat level mereka meningkat. Berbeda dengan kekuatan kerakusan, dia mencuri atribut dan kemampuan, tapi sebagai gantinya, Fate tidak bisa mendapatkan pengalaman yang membuat levelnya tetap di level 1. Sebelum pemburu lain datang mendekat, Grit meminta Fate untuk tidak menceritakan soal kemampuan kerakusannya kepada orang lain, karena kemampuan itu adalah salah satu kemampuan yang melawan hukum dewa. Jadi Fate memutuskan untuk bertarung sendirian bersama pedangnya Grit. Sebelum pergi, Grit meminta Fate untuk mengambil telinga para goblin agar mereka mendapatkan bayaran. Setelah berhasil mendapatkan bayaran yang lumayan banyak, tidak sengaja Fate bertabrakan dengan seorang pria yang membawa anak perempuan. Saat tangan anak itu menyentuh Fate, dia merasa kalau anak itu meminta pertolongan dan dalam bahaya. Saat Fate mencoba mengidentifikasi kekuatan pria itu, ternyata dia memiliki kemampuan merahasiakan sehingga Fate tidak bisa tahu apa yang akan pria itu lakukan. Menyadari hal itu, Fate tidak bisa mengabaikannya begitu aja. Di lorong yang gelap, pria itu mulai menyakiti si anak perempuan itu. Dia berniat akan menjual dan menjadikannya mainan untuk Satria Suci. Fate yang diam-diam membuntuti. Pria itu mulai mengawasinya, dan apa yang akan Fate lakukan selanjutnya? Apakah Fate akan menolong anak perempuan itu atau malah melarikan diri karena ketakutan? Nantikan di episode selanjutnya.